Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Rita Darmayanti, tentu saja dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Tepuk tangan kembali. Maksud kami boleh? Ya pemirsa, kita tahu ini bahwa isu kemiskinan ekstrim menjadi isu yang tengah mendapat perhatian khusus ya oleh pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 ini melalui keterpaduan dan juga sinergi program serta kerjasama antar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Langkah-langkah strategis pun ini mulai dilakukan oleh segenap unsur, tidak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR Provinsi Banten yang juga konsisten melakukan penguatan dari segi infrastruktur dalam rangka pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten. Lalu sudah sejauh mana penguatan infrastruktur yang telah dilakukan? Ini oleh DPUPR Provinsi Banten telah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ada Bapak Muhlis SH selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Muhlis? Alhamdulillah baik. Mohon maaf lahir batin ini nih, mumpung masih Syawal Sama-sama. ya. Kemarin sempat mudik atau gimana nih? Kebetulan saya dengan orang tua dan ini cuma bersebelahan. Bersebelahan. Jadi cukup. Cuma 5 langkah gitu ya Pak? Iya, Ya? tapi nggak lima, nggak aman. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih Pak Muhlis? Ya masih sibuk di DPRD dan kebetulan sekarang lagi masa-masa rencana pendaftaran ke KPUD. Pendaftaran Bacalek. Iya betul. Ya. Semoga lancar ya Pak ya. Amin. Baik, kita juga sudah mengundang ini pemirsa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Provinsi Banten. Ini ada Bapak Sekretaris Dinas, ada Bapak Isvan Taufik. Assalamualaikum Pak Isvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama rasanya ya kita Iya. bertemu nih Pak Sekdis ya. Betul. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin sehat. mudik lancar? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Jalannya bagus ya tentu saja nih. Iya. Nanti kita juga akan bahas lebih jauh ya tentang infrastruktur di Provinsi Banten tahun 2023 ini seperti apa. Baik. Dan juga kita sudah bersama dengan tokoh masyarakat ini ada Pak Eko Supriyatno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Eko? Baik, sudah lama gak ketemu ya? Iya, udah lama banget ini. Kalau biasanya kemarin kita sempat bahas tentang wisata ya. Wisata ya. Sekarang penunjang wisatanya, Ya, wisata. infrastrukturnya ya. Siap. Baik, dan kita juga sudah bersama dengan teman-teman kami ini dari UIN dan juga dari Untirta. Assalamualaikum. Masih melihat jalan-jalan rusak di Banten? Masih. Oke, baik, kita akan tanya lebih jauh nanti ya dalam sesi berikutnya. Namun sebelum kita bahas lebih jauh terkait tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Muhlis, ini bagaimana Pak Muhlis menanggapi terkait dengan isu kemiskinan ekstrim yang tengah menjadi perhatian oleh pemerintah pusat nih Pak? Ya, baik, terima kasih. Pertama yang ingin kami sampaikan, tepatnya bulan Maret tahun 2020, kita sebagai bangsa Indonesia mengalami yang namanya kejadian luar biasa atau KLB, yaitu dengan masuknya wabah COVID-19 yang mana di situ terjadi perubahan sosial yang mengakibatkan adanya pembatasan-pembatasan, baik itu ke pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan ekonomi, yang ini menyebabkan bertambahnya para masyarakat yang tadinya bekerja karena ada pembatasan ekonomi segala macam, banyak yang menjadi pengangguran, termasuk juga banyaknya orang miskin baru yang Betul. diakibatkan dengan pembatasan-pembatasan itu. Dan 31 tepatnya Desember 2022 kemarin, Pak Presiden sudah mencabut PPKM itu. Ya. Dan kami kira di tema pembangunan baik itu nasional sampai tingkat desa, itu salah satunya adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi, ya, termasuk juga bagaimana menjaga UMKM agar tetap jalan, menjaga stabilitas harga dan juga pengendalian inflasi. Karena ini penting, ya, bagaimana intervensi APBN, APBD, termasuk juga APBDes, ya, karena kita tahu sekarang desa-desa sudah punya dana desa,
itu diwajibkan beberapa persen, salah satunya adalah untuk mengintervensi dengan memberikan alokasi anggaran secara langsung atau bantuan langsung tunai atau BST ya kepada masyarakat yang kami kira dianggap masuk kategori miskin ekstrim itu. Namun lagi-lagi salah satu kelemahan kita bukan hanya nasional maupun daerah, ini masih terkait dengan pendataan yang memang belum up to date. Karena memang data DTKS yang dimiliki Provinsi Banten juga masih pakai data 2015. Yeah. Dan sejalan dengan itu, di samping kita memberikan bantuan langsung tunai ya dari Provinsi Banten, dan ada beberapa OPD-OPD, termasuk juga PUPR, harapan kami juga ketika membuat program, salah satunya ya yang membuat program padat karya. Ya salah satunya tadi untuk mengurangi angka kemiskinan, ya juga mengurangi angka pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan di desa maupun di perkotaan yang selama ini mungkin dampak dari pembangunan infrastruktur itu belum terasakan betul dalam rangka peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang paling bawah tentunya. Oke, terima kasih Pak Dewan. Saya beralih ke Pak Sekdis. Ini kita tahu Pak, untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas angkutan barang dan jasa, ini tadi salah satu isu kemiskinan ekstrim yang mungkin nanti memang sudah menjadi perhatian pemerintah pusat tentu saja dengan penguatan ini ya infrastruktur. Seperti apa nih kalau misalnya untuk anggaran yang dialokasikan untuk PUPR Provinsi Banten sendiri? Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin kami sedikit dari PUPR menjelaskan kaitan dengan tugas fungsi dulu. Jadi di PUPR itu paling tidak ada yang namanya menangani hard structure, itu lebih gampang disimplifikasi, ada ABC. Nangani air, nangani bina marga, nangani cipta karya. Yeah. Sebagai tugas fungsinya. Dan soft structure itu ada tata ruang karena pekerjaan umum dan penataan ruang, dan satunya lagi jasa konstruksi. Jadi itu yang melakukan pembinaan untuk menangani regulasi berkaitan dengan jasa-jasa konstruksi yang tadi menopang ABC tadi. Yeah. Nah tadi seperti Bu Rita tanyakan kaitan dengan anggaran jalan terutama, karena memang fungsi bina marga itu adalah bagaimana connectivity gitu antara kawasan untuk memperlancar arus barang jasa gitu, termasuk membuka pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan. Nah itu menjadi leading dan sebagai fungsi utama di bina marga yang menangani jalan dan jembatan. Jadi catatan kami untuk penganggaran di 2023 ini ada 1,1 triliun belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk PUPR. Nah, dominasinya itu di anggaran bina marga. Jalan dan jembatan tadi ya? Ya, hampir 600 miliar. Itu bobot paling besar adalah di bina marga. Dan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Muhlis, bagaimana dikaitkan dengan yang namanya penanggulangan kemiskinan gitu. Ada program padat karya, jadi tidak bicara bangun, tidak hanya bicara rehab, tapi ada yang namanya pemeliharaan. Nah, di situ nanti kita ambil peran. Bagaimana untuk karena di instruksi Presiden 4 2022 itu 3 poin ya. Yang pertama dia mengurangi beban untuk pengeluaran. Yang kedua adalah menambah revenue atau pendapatan untuk masyarakat. Yang tiga atau penanganan pemetaan yang kemiskinan. Nah, paling tidak yang poin 1 dia mengurangi beban pengeluaran itu, kita memelihara, maintenance terutama jalan-jalan provinsi. Itu polanya bisa pola padat karya. Itu dari satu sisi saja yang bicara jalan. Tapi kalau kita lihat lagi di struktur yang lain, air dengan cipta karya, kita bisa masuk intervensi juga. Di air contoh yang paling sederhana adalah irigasi. Di situ ada ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi. Terutama pangan lah yang paling kita soroti. Nah, ketahanan pangan itu
melibatkan yang namanya pekarya saluran yang bisa direkrut melalui masyarakat setempat, terus juga pekerja harian lepas. Dan polanya itu bisa padat karya. Dan itu pun juga tadi juga disinggung Pak Mulis bahwa dana itu tidak hanya melalui APBD saja. Ada yang namanya tugas pembantuan. Artinya tugas pembuatan dari pusat untuk yang dilaksanakan oleh provinsi. Ada irigasi yang kewenangan pusat, kita juga sama-sama bantu untuk operasi dan pemeliharaannya. Dan itu yang program-program itu yang sudah sinergis, bisa jalan selaras dengan strata pemerintahan. Jadi sementara itu mungkin Bu Berita. Oke, jadi kalau misalnya untuk jalan ada jalan jembatan itu pada Dinas Bina Marga ya, pada bidang Bina Marga Bidang ya. Bina Marga, Kemudian juga betul. untuk irigasi, untuk dari Bidang sumber daya air. sumber daya air. Kalau misalnya untuk jalan sendiri Pak, kadang-kadang masyarakat ini tidak tahu ya, kadang melihat jalan rusak ini sebenarnya siapa sih yang menjadi kewenangannya gitu kan? Sebenarnya ada nggak sih untuk batasan-batasannya untuk kewenangan Provinsi Banten jalan yang seperti apa? Itu di undang-undang jelas eksplisit nanti dibagi bahwa kewenangan jalan pusat dia yang memang lebih dimensi jauh lebih lebar, terutama dia secara fungsi dia lintas provinsi itu yang menyambungkan. Jadi kalau lihat kita lintas utara, lintas selatan itu lebih didominasi oleh jalan-jalan nasional. Nah, nanti yang siripnya lintas kabupaten kota itu jalan provinsi gitu. Memang kasat mata sama. Tapi ruas itu dipergubkan. Ada sekian ruas, yang sekarang kalau nggak salah saya 93 ruas yang baru tahun 2022 ya Pak Mulis, itu 93 ruas jalan karena ada permintaan dari kabupaten kota yang untuk peningkatan status ditangani oleh provinsi. Pak Eko tadi sudah sempat dijabarkan sedikit oleh Pak Sekdis terkait dengan anggaran yang sudah disiapkan sebesar 1,1 triliun, di mana ini 600 miliarnya kurang lebih untuk bidang Bina Marga ya, terkait jalan dan juga jembatan. Terkait dengan isu kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten, apakah dengan adanya program pembangunan infrastruktur dan juga jalan ini juga cukup mendukung untuk mengentaskan isu kemiskinan tadi? Iya, baik. Saya berangkat dari sudut pandang lain ya. Ada sebuah data BPS bahwa Provinsi Banten itu adalah provinsi ranking terbawah indeks kebahagiaan. Jadi se-Indonesia itu kita paling bawah. Nggak tahu itu banyak jomblo atau banyak utang, saya nggak tahu ya. Bisa jadi kurang wisata tadi juga ya? Itu ada makna kepuasan, makna hidup, ya itu surveinya. Tetapi bagi saya mungkin lebih kepada pelayanan publik ya, pelayanan birokrat. Dulu itu desa, camat, kabupaten itu ramah, mungkin sekarang tidak ramah karena pusing lah. Tetapi ada dua biang keladi kenapa kita tidak bahagia Banten itu. Pertama adalah pengangguran. Banten itu dari dulu sampai sekarang kita istiqomah, ranking 1, ranking 2 gitu ya, penganggur se-Indonesia. Padahal ada 14.327 perusahaan. Kita ranking 1 penganggur. Mungkin takdir Allah kita sudah jadi penganggur. Nah yang kedua adalah kemiskinan ekstrim. Pak, gak ada anggaran. Salah. Kemiskinan ekstrim itu bukan persoalan anggaran. Banten itu APBD-nya besar ya. Kita dekat dengan Jakarta. Karena persoalan konvergensi atau integrasi. Jadi kata Pak Menteri itu kemiskinan ekstrim seperti kerak. Kalau ngaliwat itu kerak. Jadi butuh daya ungkit. Kalau berasnya kan enak ya. Paling bawah gitu ya. Betul. Paling dasar. Nah kita kaitkan dengan infrastruktur. Jadi saya agak malu kalau ngomong jalan rusak di Banten. Karena kita dekat dengan ibu kota ya. Ada sebuah joke yang sangat viral. Kalau kita lagi tidur di bus. Kalau ingin menentukan Banten atau Pandeglang. Oh ini Pandeglang gitu. Itu sebenarnya ada sebuah makna bahwa ada sebuah kesenjangan antar daerah. Mana provinsi Jabar, ini provinsi Banten misalkan. Misalkan ada kecelakaan Pak di jalan raya, apakah kita berdiskusi atau berdebat ini jalan kabupaten, ini jalan provinsi, ini jalan nasional? Enggak. Jadi asumsi saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kenapa kita miskin ekstrim, kita pengangguran ranking 1, ya biang keladinya infrastruktur. Jadi gara-gara jalan hancur itu, saya pikir ada kaitan tuh. Kita masih nganggur banyak, kita masih miskin ekstrim, ternyata jalannya masih banyak yang hancur gitu. Mungkin itu kaitannya gitu. Kalau jalannya bagus mungkin saya pikir akan berubah itu angka dari kemiskinan dan pengangguran itu. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Muklis, ini kita tahu bahwa
untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah, tentu saja infrastruktur ini menjadi unsur yang sangat penting, Pak. Bagaimana Anda menilai kondisi infrastruktur di Provinsi Banten saat ini? Ya, infrastruktur kan kalau hemat saya bukan hanya jalan dan jembatan ya. Bagaimana kami di Komisi 4 mendorong OPD terkait baik itu PUPR maupun OPD yang lainnya. Karena kita tahu biasanya menjelang musim hujan udah ber itu, ternyata hujan satu malam juga langsung banjir. Kan kita pernah mengalami itu. Iya. Makanya salah satu juga menjadi prioritas yang kami sampaikan kepada OPD terkait, bagaimana juga menyiapkan drainase sesudah pembangunan jalan Tadi. termasuk juga tandon air dipersiapkan, termasuk juga normalisasi kali. Tapi memang ini tidak bisa hanya dikerjakan secara parsial yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Ini harus dalam satu rampak barisan yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi duduk bersama nanti bermusyawarah ya, mencari solusi yang terbaik. Nah, yang kita tahu nanti tolong dikoreksi Pak Sekdis, dari 800 sekian kilometer ya yang menjadi kewenangan provinsi, memang hanya tinggal beberapa kilo saja ya yang belum, kalau tidak salah 2 atau 4 kilo ya, yang belum dalam keadaan mantap. Nah, tadi memang kita juga tidak bisa memungkiri ketika misalkan kami turun ke bawah, memang masyarakat di bawah kan mungkin nggak tahu yang di depan rumahnya itu jalan kabupaten, provinsi atau pusat kewenangannya kan, karena kita dibatasi itu. Makanya ketika jalan provinsi sudah hampir selesai, kami sengaja berdiskusi dengan teman-teman di kabupaten kota, segera saja usulkan agar statusnya menjadi kewenangan provinsi. Kalau memang mohon maaf kondisi dari sisi anggaran mereka belum ada. Nah, bagaimana daya dukung itu? Nah, dikaitkan dengan bagaimana kami masih menganggap pembangunan infrastruktur itu menjadi prioritas bagi pembangunan di Provinsi Banten adalah salah satunya juga untuk tadi menarik investasi yang boleh dikatakan gara-gara jalan rusak orang udah malas lah investasi karena biaya logistiknya mahal. Kan salah satu bagaimana kita memperbaiki infrastruktur adalah menekan biaya logistik, juga konektivitas antar semua wilayah. Bagaimana mempersatukan antara Banten Selatan dengan Banten Utara, yaitu tentunya dengan infrastruktur yang memadai tadi. Betul. Dan lagi-lagi kami katakan tidak juga infrastruktur itu hanya untuk kepentingan misalkan kawasan industri, kawasan apa. Bagaimana kita menghadirkan jalan atau infrastruktur itu ke kawasan-kawasan agrobisnis atau kawasan-kawasan pertanian. Agar tadi ketika hasil pertanian itu misalkan di kawasan Pandeglang, di Lebak ataupun di Kabupaten Serang bisa dengan biaya logistik yang murah ketika dikirim hasil-hasil alam ke Jakarta maupun ke Tangerang sana. Gitu. Oke. Baik, saya kembali lagi ke Pak Sekdis. Pak Sekdis, terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk khususnya jalan ini di tahun 2023 ini ada berapa titik yang difokuskan dan juga titik mana saja nih Pak yang nantinya akan dilakukan perbaikan ataupun juga pembangunan sendiri? Ya, jadi sebelum itu tadi yang saya harus lihat data mungkin yang berkaitan juga tadi disampaikan oleh Pak Mukhlis. Jadi di 2023, mohon maaf 2022 itu kondisi atau jaringan jalan khususnya sebetulnya sudah dalam kondisi mantap, betul tadi Pak Mukhlis sampaikan sekitar 754 km, 99% Pak, 99% itu kondisi baik dan sedang ya, jadi itu mantap. Ada 7 ruas jalan ya. Nah di 2022 itu ada pengalihan status Pak, perubahan status dari kabupaten kota yang mengusulkan untuk menjadi kewenangan provinsi. Jadi agregat itu jadi berubah juga. Jadi posisinya kita sekarang 91%.
91,45%. Nah, itu yang menjadi mungkin PR kita khususnya untuk penanganan jalan provinsi gitu. Nah, itu yang 93 ruas jalan yang sekarang yang tadinya 77 ruas jalan gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita nanti di 2023. Karena ada penambahan tadi dari kabupaten Ya, kota tadi betul, ya, betul. Pak Sekdis ya. Ya. Lalu Pak Sekdis untuk sehubungan dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang pengentasan kemiskinan ekstrim ini, ada nggak arahan khusus yang diberikan dari Kementerian PUPR guna mendorong implementasi di daerah khususnya di Provinsi Banten sendiri, Pak? Kalau kita baca sama-sama itu Inpres 4 2024, kalau kita tarik garis gitu ya, inline secara teknis, ada sudah dibagi habis beberapa kementerian, gubernur dan kabupaten kota. Nah, kami melihatnya memang dari Kementerian PUPR. Ada 3 poin di situ kaitan dengan evaluasi arah kebijakan. Jadi memantapkan program-program kembali dilihat untuk betul-betul bisa fokus pengentasan kemiskinan, itu satu. Yang kedua, dia eksplisit nyebut Bu, air minum, air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan. Yang terakhir 3 adalah bantuan rumah. Apakah itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk juga untuk relokasi. Jadi 3 poin itu arahan dari instruksi Inpres 4 2024. Jadi kalau kita tarik juga ke provinsi, maka kami bicara yang poin 2. Jadi air bersih, air minum, program di kami adalah sistem penyediaan air minum yang lintas kabupaten kota. Dan itu penanganannya tentunya nggak bisa juga seperti tadi Pak Mukhlis sampaikan, hanya sendiri provinsi di situ jalan. Yeah. Tapi harus dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota. Jadi ilustrasinya contoh ini yang sudah memang ke depan masih dalam tahap sekarang persiapan, tapi sudah pembangunan yang memang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita punya air bakunya yang besar itu Karian, Waduk Karian, dan yang satu lagi di Serang itu adalah Sindang Heula. Nah, yang nanganinya di Kementerian PUPR itu 2 ditjen juga, ada Cipta Karya dan Kesumberdaya Airan. Nah, nanti kami di provinsi urun rembuk di situ untuk saluran distribusi. Nanti teman-teman kabupaten kota termasuk juga nanti usernya langsung pemanfaatan di PDAM adalah nanti tappingnya untuk saluran yang untuk pemanfaat langsung. Jadi memang tidak bisa sendiri provinsi itu, tapi sama-sama. Nah, itu untuk skala besar, spam yang besar. Tapi ada juga program yang kami tahu sekarang khususnya di kawasan strategis atau kawasan yang kekhususan, contoh adat Cisungsang tahun ini kita ada kegiatan untuk penyediaan air baku non perpipaan, artinya alokasi air untuk yang tidak dilayani melalui program spam. Oke, itu dari Cisungsang tadi ya? Ya, itu yang di 2023 ini kita ada program di situ. Dan untuk bantuan rumah, kalau lihat Inpres itu kelihatannya nggak bisa jalan sendiri PUPR, harus gandeng lagi sama PRKP Pak Mukhlis. Iya, karena di sana ada tugas fungsi utamanya, dia bantuan stimulan rumah gitu, ada arah kebijakannya seperti apa nanti untuk rumah, dan kita bisa bareng-bareng tuh untuk saprasnya. Secara kawasan nangani, apakah melalui instrumen fisik atau intervensinya jalan lingkungan gitu kan, drainase, termasuk dengan penyediaan air bersihnya. Oke. Mungkin itu. Saya beralih kembali untuk Pak Sekdis, saya beralih ke Pak Eko, ini terkait seberapa besar sih Pak Eko peran infrastruktur dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat? Sangat penting ya. Tadi saya akan cerita 9 poin, tapi waktu ya, udah 3 aja lah. Pertama, mungkin kita berangkat dari mindset ya. Jadi mindset pembangunan itu kadang-kadang kita salah kaprah. Jadi seolah-olah statistik, matematik, anggaran, duit, cuan, bukan. Pembangunan itu adalah hati nurani rakyat. Makanya ada musrembang ya. Musrembang itu kan sebenarnya untuk melihat jaring aspirasi keinginan tadi, rakyat. Ada reses ya. Kadang reses itu kumpulan tim sukses saja kan. Musrembang seremoni, bohong-bohongan musrembang gitu. Itu sebenarnya mindset dari pembangunan infrastruktur atau apapun lah. Lalu yang kedua, pola komunikasi. Kadang-kadang nggak nyekrup. Tadi kan saya pusing itu, banyak bidang gitu kan. Kadang-kadang tadi itu jadi saya kalau di Solo Pak Sekdis, itu ada ini jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional itu ada pamfletnya, ada balihonya. Iya.
Saya pikir Banten harus belajar ke situ ya. Terus yang kedua, media sosial dan keterbukaan publik berpolitik. Belajar dari Bima di Lampung. Tiba-tiba Jokowi datang kan, jalan bagus gitu kan. Hitoh Facebook itu apa? Apa yang Anda pikirkan? Jadi di Facebook itu, di Twitter atau di Instagram, kita bisa bersikap, punya ide, punya gagasan, kritik, itu sangat terbuka ya. Itu saya pikir ada genre baru hari ini, jadi apa? Ini sebagai urun rempuk di forum ini, saya pikir ada 2 catatan kritik teh. Jadi pertama, tadi disampaikan oleh Pak Mulis, memang kita perlu bingkai program tahunan infrastruktur agar jalan ini mulus. Karena kebijakan yang bagus itu kan lahir dari politik anggaran, harus ada RPJMD realisasinya. Kalau RPJMD itu kan harus punya target. Jadi jalan mulus tiap tahun di Banten itu harus, misalkan regulasi ojol Pak, jalan sudah dibangun, mobil gede masih lanjut kan itu belum matching tuh ya. Betul. Terus yang kedua, saya pernah nulis Pak di beberapa media, mungkin kita perlu lembaga khusus di bawah Pemprov tapi nyambungnya dengan PUPR. Jadi khusus ngurusin jalan ajur gitu. Jadi lembaga itu lembaga khusus saja. Jadi kalau ada jalan yang bolong, lembaga itu gitu. Sudah selesai sama lembaga itu. Jadi simple, keinginan publik itu simple, rakyat Banten itu. Jalan bolong ya tambal. Itu tambal. mau nasional, mau kabupaten, mau provinsi. Nggak mau tahu ya? Nggak mau tahu gitu. Gitu, Bu. Oke, baik. Pak Muklis, apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Eko, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan memang kita tahu ya ini banyak sekali yang mendominasi jalan rusak seperti tadi ada kendaraan-kendaraan odol dan juga lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait hal tersebut? Ya, ada beberapa wilayah khususnya di perbatasan, misalkan di perbatasan antara Banten dengan Jawa Barat. Dan kebetulan itu digunakan oleh mobil-mobil tambang yang salah satunya mobil odol itu. Meskipun ada sebuah regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati Tangerang melalui perbupnya, ya, ada pembatasan jam operasional. Tapi kan setelah lewat jam 10 tetap aja yang harusnya jalan dilewati paling banyak 8 ton yang lewatnya 40 ton. Nah, ini kan salah satu hal yang menyebabkan ketahanan jalan yang harusnya bertahan bisa 5 tahun sampai 10 tahun mungkin. Nah, makanya salah satu yang dilakukan oleh terkait teknis pembuatan jalannya mungkin ada, nanti akan dibahas oleh Pak Sekdis, yaitu dengan menambah kualitas tadi. Nah, namun yang ingin kami sampaikan ya, bahwasanya saya sepakat dengan Pak Eko bagaimana melibatkan partisipasi publik bukan hanya dalam pengawasan, tapi juga melibatkan publik dalam hal perencanaan. Nah, jujur saya juga masih merasakan sebagai anggota DPRD, bahkan berkali-kali saya sampaikan karena kebetulan saya pernah ikut di musrembang kecamatan-kecamatan yang sebenarnya itu bukan tugas kami, secara yang saya kira sistem perencanaan yang secara teknokratik di situ lebih jujur kadang-kadang yang di bawah itu nggak disetting dulu Pak. Kalau yang di musrembang desa, musrembang kecamatan nggak terlalu disetting gitu kan. Bukan hanya seremoni, tapi juga secara politik melalui reses anggota dewan. Insya Allah Pak Eko, kita tidak hanya melibatkan tim sukses, tapi juga bagaimana melihat kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan. Tapi memang yang tadi saya sampaikan, masyarakat tidak tahu ini jalan provinsi, kabupaten atau seperti apa, makanya perlu duduk bareng itu. Jadi lagi-lagi bukan hanya dalam hal pengawasan maupun kontrol, tapi juga bagaimana pelibatan publik. Karena kalau dalam jangka 3 tahun jalan tidak kuat atau cepat rusak, APBD ataupun APBN akan habis terus tergerus, yang seharusnya misalkan untuk membuat tandon air atau membuat seperti apa drainase segala macam. Nah, dalam hal ini yang ingin kami soroti kan infrastruktur itu bukan hanya jalan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis. Kita punya situ banyak, situ-situ itu. Nah,
belajar dari situ Cipondoh itu kan sebenarnya itu memberikan dampak luar biasa kalau kita tata dengan baik. Dengan baik. Bagaimana UMKM bisa hidup, bagaimana juga kuliner lokal juga bisa mereka menyajikan gitu kan. Ini kan juga memberikan dampak ekonomi yang cukup baik. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi Dinas PUPR tidak bisa bekerja sendirian. Ego sektoral harus dihilangkan. Betul. Bagaimana berkoordinasi dengan Dishub terkait tadi bagaimana kendaraan-kendaraan tambang, kendaraan-kendaraan odol itu tidak melewati jalan yang sesuai ketentuannya. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini. Kami sudah beberapa kali koordinasi dengan pemerintahan Jawa Barat. Kebetulan rumah saya itu di depannya jalan provinsi dan itu hampir setiap malam itu dilalui oleh mobil-mobil tambang yang overload. Insya Allah mungkin daya dukung dari setelah kita dulu pernah audiensi dengan PUPR dan di Dishub di Provinsi Banten dan kita melakukan koordinasi dengan pemerintahan Jawa Barat, nanti akan ada jalan khusus tambang yang diinisiasi oleh dua pemerintahan provinsi antara Banten dengan Jawa Barat. Ya. Yang tujuannya tadi, yang menjadi kewenangan kita bisa bertahan lama, sehingga kalau bisa bertahan lama insya Allah anggarannya tidak habis melulu di situ. Tidak hanya melulu di situ ya Pak ya, di jalan saja, betul. Baik Pak Sekdis, menanggapi apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Eko dan juga Pak Mulis, ini kita tahu bahwa kendaraan-kendaraan berat ya, kendaraan-kendaraan odol ini masih mendominasi, padahal kita juga tahu kemarin kalau tidak salah ada wacana bebas odol ya, zero odol seperti itu. Sinergi seperti apa yang dilakukan oleh DPUPR dengan pihak terkait lainnya? Memang untuk overdimension, overload ya itu harus sama-sama sinergis, tidak hanya juga tugas dari PUPR yang memang bicaranya di pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi, tapi ada yang di situ instrumen pengaturan. Nah, pengaturan itu ya harus sama teman-teman di sub terutama untuk bisa sama-sama bagaimana mengawasi, termasuk juga terutama mengawasi untuk yang kendaraan-kendaraan yang overdimension. Mungkin itu. Oke, terkait dengan pemeliharaan jalan Pak, untuk Pak Sekdis terkait dengan pemeliharaan jalan sendiri untuk di tahun 2023 ini seperti apa program yang sudah nantinya akan dilakukan? Baik, untuk pemeliharaan memang dalam satu siklus pembangunan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika udah ada pembangunan maka pemeliharaan itulah yang menjaga umur jalan sehingga sesuai umur rencana. Tadi juga Pak Muklis sampaikan ketika bicara metodologi mungkin kita bicara masalah kekuatan, rasanya jalan beton itu sudah yang provinsi hampir didominasi jalan beton. Nah nanti tinggal naik grade-nya dikit kaitan dengan kenyamanan. Jadi kita istilahnya beton komposit di overlay oleh aspal. Nah itu udah ke arah situ memang yang untuk provinsi. Dan untuk rute pemeliharaan sendiri kami kan punya 4 UPT yang menangani langsung pemeliharaan jalan, mulai dari UPT Serang, UPT Seragon ya, Serang Cilegon, UPT Jalan Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Tangerang itu Tangerang Raya, mulai dari Tangerang Selatan sampai Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang. Nah itu teman-teman di UPT itulah yang siap sedia, yang memang penanganannya rutin, berkala termasuk darurat. Jadi ketika itu ada kejadian yang memang perlu segera untuk tambal, sulam, itu yang teman-teman di UPT yang bisa bergerak langsung untuk melaksanakan itu. Oke. Pak Eko tadi sempat juga di awal Pak Sekdis mengungkapkan bahwa ada kewenangan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang kemudian diselesaikan nantinya oleh pemerintah Provinsi Banten. Bagaimana keseriusan pemerintah Provinsi Banten menangani ini? Namun kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber. Silakan dari sebelah kanan, boleh berdiri Masnya. Perkenalkan Pak, nama saya Saifuddin, saya dari kampus UIN Banten. Izin bertanya Pak. Pak, yang kita ketahui dari banyak aspirasi dan keluhan masyarakat di setiap anggota DPRD melakukan riset di daerah pemilihannya. Paling banyak yang diserap aspirasi tentang pembangunan jalan.
Yang saya tanyakan Pak, seberapa besar perhatian pemerintah daerah terkait hal ini? Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya. Perkenalkan saya Lina, mahasiswa dari Untirta. Izin bertanya, dalam meningkatkan kelancaran akses masyarakat dalam menunjang perekonomian masyarakat, pemerintah Provinsi Banten membangun infrastruktur jalan Tonjong Banten Lama. Lantas bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini membawa angin segar bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang ada? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya satu penanya lagi. Izin bertanya, nama saya Siska, mahasiswa dari Universitas Ageng Tirtayasa. Pak, bagaimana sinergis yang dibangun antara pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Kota, hingga pemerintah pusat agar adanya match terkait kebutuhan pembangunan khususnya terkait infrastruktur ini? Udah cukup sekian. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Terkait pertanyaan pertama ini, Pak Muhlis, kita tahu banyak sekali aspirasi dan juga keluhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses ya Pak ya, di daerah pemilihan masing-masing, dan juga paling banyak diserap adalah tentang pembangunan jalan, dan seberapa besar menurut Bapak perhatian dari pemerintah daerah terkait hal itu? Ya, baik. Reses adalah kegiatan di mana anggota DPRD turun ke masyarakatnya dalam rangka menerima masukan atau aspirasi-aspirasi, dan ini sebagai bagian dari partisipasi publik dalam rangka perencanaan pembangunan. Karena kita tahu ada 3 atau 4 pintu kanal dalam sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Banten maupun nasional. Pertama, musrembang kecamatan atau seterusnya sampai naik ke musrembang provinsi, yang mana ini saya kira bersifat teknokratik. Juga ada namanya forum OPD ya, yang sifatnya top down, dari atas ke bawah gitu kan. Kalau tadi musrembang kecamatan sampai seterusnya itu adalah bottom up, sistem yang bottom up secara teknokratik. Tapi ada juga sistem perencanaan yang secara politis yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang secara politis yang sifatnya juga sama, bottom up dari bawah ke atas. Dan bagaimana daya dukung baik kami sebagai anggota DPRD yang mempunyai salah satu fungsinya adalah hak budget dalam rangka penanganan infrastruktur, ya tadi sudah disampaikan bahwasanya alokasi anggaran terbesar masih bidang marga. Ini sebagai daya dukung bagaimana penyelesaian infrastruktur tadi. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdi, sudah hampir 99% jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu sudah dalam keadaan mantap. Tapi karena ada aspirasi, khususnya di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip, mohon maaf, infrastrukturnya masih rusak tapi kemampuan keuangannya belum mencukupi, ya silakan dialihkan statusnya menjadi kewenangan kita. Dan alhamdulillah kalau nggak salah tadi hampir 9% ya, hampir 9% dari berapa luas, 19 ya? 93 ruas yang baru. Yang mudah-mudahan ini juga memberikan dampak yang baik ya, yang mungkin kita tidak mengalami seperti yang di Lampung Pak Eko. Ya ini sebagai salah satu bukti pemerintah Provinsi Banten meskipun bukan kewenangan, tapi kami bagaimana bisa melakukan tugas pembantuan kepada kabupaten kota. Dengan cara apa? Dengan ada ajuan pengalihan status dari jalan kabupaten kota menjadi jalan provinsi, sehingga kami bertanggung jawab secara anggaran dan pelaksanaan maupun sampai pengawasannya itu. Oke, baik. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan dalam meningkatkan kelancaran akses masyarakat dalam menunjang perekonomian masyarakat, ini pemerintah Provinsi Banten membangun infrastruktur Jalan Tonjong Banten Lama. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini membawa angin segar, Pak Eko? Oh itu ya. Oh itu tadi. Oh ya, jadi saya tidak mengkritik Pemprov ya. Pemprov itu 10 tahun terakhir ini bagus. Jadi kita tahu kan dulu gelap di jalan raya, sekarang terang. Dulu kita bicara mistik, sekarang modern. Dulu tradisional, sekarang modern. Jadi kalau kita kan tinggal di kampung Bu ya. Di Pandeglang itu ada program pemerintah namanya Jaka Mantul. Jalan Kabupaten Mantap Betul. Diplesetin sama anak-anak di sana, Jaka Bedul.
Jalan Kabupaten Becek Amburadul. Jadi kalau teman-teman lihat di TV suka ada di tandu itu ya, itu benar. Jadi kalau mau ke puskesmas itu di tandu itu jalan hampir 15 kilo. Jadi artinya apa? Kita komentar di media bahwa ini tidak bisa jalan sendiri. Jadi memang harus misalkan pihak ketiga, perusahaan CSR, kan suka lalu lalang tuh pabrik misalkan lewat situ, kenapa tidak dikasih beban terhadap apa untuk membangun jalan itu. Banten secara keseluruhan saya punya catatan kritik dari dulu sampai sekarang itu 4 saja itu. Pertama kalau ditanya kalau bicara infrastruktur baik-baik saja, padahal mah banyak soal gitu. Artinya dia anti kritik dan tidak punya terobosan. Yang kedua, birokrasi kita banyak meja, jadi apapun diurusnya ribet gitu. Terus yang ketiga, pembangunan itu tidak prioritas tapi pemerataan. Padahal ada daerah-daerah yang betul-betul butuh diprioritaskan. Betul. Jalan yang sangat hancur gitu. Lalu yang keempat, kita permisif terhadap korupsi. Jadi korupsi sudah menjadi budaya. Aspal lu tadina kuduna 20 cm jadi 5 cm kan gitu. Itu sudah tradisi bahwa, dan secara global Banten ada jalan tol Serang Panimbang, saya apresiasi. Lalu ada sport center internasional, mana ada provinsi lain punya sport center kayak di kita kan. Lalu tadi Bapak bilang revitalisasi Banten lama ya. Saya pikir banyaklah raihan-raihan, tetapi tentu itu tidak merata ya. Kan dulu gubernurnya orang Tangerang, Tangerang sentris. Pak WH kan jarang ke sana. Ke Lewi Balang kan belum pernah. Atau Serang sentris. Coba kali-kali. Jadi antara selatan dan utara itu. Orang Tangerang, Pak Dewan, itu bukan orang Banten, orang Jakarta. Secara psikologi mereka mapan gitu. Mereka beda dengan orang-orang yang di sana di selatan. Gitu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan kembali untuk jawaban dari narasumber kita. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Sekdis, bagaimana sinergitas yang dibangun antara pemerintah provinsi, kabupaten dan juga pusat agar match terkait dengan kebutuhan pembangunan ini khususnya terkait dengan infrastruktur bisa berjalan dengan baik? Baik. Jadi tadi juga udah banyak disampaikan kaitan Pak Muklis tadi. Jadi yang paling utama memang di kami forum OPD, Pak. Jadi media wadah koordinasinya itu adalah forum OPD. Jadi di situ mengumpulkan semua yang OPD yang berkaitan dengan KPUPR-an, mulai dari unsur dari pemerintah atau kementerian PUPR atau pertanian, termasuk juga kabupaten kota. Nah di situ kita sinkronisasi program. Kira-kira prioritas apa yang untuk 2024 untuk rencana kerja, karena memang pasti N-1 untuk rencana kerja di tahun berikutnya. Dan di situ termasuk kita paling pentingkan itu adalah bahas isu-isu. Jadi isu strategis apa yang menjadi pagarnya memang RPJMD 5 tahun, tapi dalam 1 tahun range itu bisa jadi ada yang sifatnya direktif, ada yang sifatnya segera, termasuk mungkin ini nanti difokuskan kaitan pengentasan kemiskinan ini. Bisa jadi ini yang harus paling tidak tahun kita punya target untuk penghapusan atau pengentasan kemiskinan ini melalui program KPU-an. Dan kami memang coba tidak hanya di kebidamargaan saja, tapi yang memang banyak sebetulnya bisa berperan. Ada bidang ke-SDA-an, terutama irigasi karena dikaitkan juga dengan ketahanan pangan, dan di situ banyak juga artinya yang bisa membuka lapangan kerja, terus yang bisa direct langsung bisa dihasilkan untuk yang para pelaksananya melalui pola padat karya tadi. Termasuk juga untuk yang bidang kecipta karyaan, untuk penanganan air bersih maupun juga sanitasi, limbah maupun persampahan. Jadi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekdis untuk jawabannya. Boleh tepuk tangan kembali untuk jawaban dari narasumber ketiga kita. Kita sudah dari penghujung acara ya. Mungkin Pak Eko, apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan tema kita pada hari ini? Silakan. Membahas infrastruktur adalah membahas masa depan, membahas peradaban. Jadi infrastruktur adalah urat nadi perekonomian. Ketika infrastruktur bagus, tentu mobilitas ekonomi akan bagus dan ujung-ujungnya kesejahteraan orang Banten akan semakin bagus. Gitu. Betul, baik. Boleh tepuk tangan kembali.
Pak Sekdis, apa yang disampaikan kepada pemirsa terkait dengan pembangunan jalan khususnya infrastruktur yang ada di Provinsi Banten? Khususnya infrastruktur, kata kuncinya kolaborasi dan kerjasama. Jadi artinya tidak bisa berdiri sendiri untuk hanya bidang kepewaan saja, tetapi peran pemerintah, pusat, daerah, termasuk juga tadi seperti Pak Eko juga sampaikan, ternyata swasta dan partisipasi masyarakat di situ lebih banyak dilibatkan. Itu. Oke, betul sekali. Boleh tepuk tangan kembali untuk closing statementnya Pak Mukhlis, silakan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya pembangunan yang membangun benda-benda mati, tapi harus juga bisa memberikan dampak keadilan buat masyarakat dan juga memberikan dampak kebahagiaan agar ke depan Banten tidak menjadi provinsi yang paling tidak bahagia. Itu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan kembali. Memang tadi seperti diungkapkan Pak Eko ya, salah satu kebahagiaan ini sebagian dari salah satu infrastruktur. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Eko, Pak Sekdis, dan juga terima kasih Pak Mukhlis, dan juga terima kasih teman-teman sudah bersama kami. Dan pemirsa, sudah 1 jam kebersamaan kita di episode kali ini, dan jangan lupa saksikan kami kembali dalam forum dialog edisi lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti, dan juga seluruh yang bertugas untuk pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.